SBY kita telah terhubung dengan Patsy Widakuswara dari VOA di depan markas besar PBB di New York. Patsy. Silakan. Patsy, bisakah mendengar saya? Patsy, bagaimana dalam pidato? Ya, silakan. Iya, bagaimana dalam pidato Presiden Obama yang memang dari kemarin tampak keras sekali untuk melawan ISIS begitu. Dan bagaimana reaksi dari negara-negara yang memang sudah hadir di sana untuk bergabung dalam forum ini? Ya, memang pidato Presiden Obama ini difokuskan pada isu ISIS, khususnya strategi melawan ISIS dan koalisi untuk melawan ancaman ISIS. Dan memang ini adalah kesempatan Presiden Obama di depan sidang Majelis Umum PBB ini untuk menggalang koalisi melawan ancaman ISIS yang sejauh ini sudah 40 lebih negara-negara yang tergabung di dalamnya, termasuk juga negara-negara Arab. Nah, bagaimana reaksi negara-negara? Mungkin jawabannya tergantung dari negara mana ya. Kalau kita lihat dari koalisi yang tergabung, termasuk negara Arab, sepertinya juga sudah mulai ada kesadaran bahwa ancaman ISIS ini memang benar-benar ancaman yang nyata. Dan meskipun ini menjadi fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat atau fokus kebijakan kontra teror Amerika Serikat saat ini, kekuatan koalisi ini juga mencerminkan mulai banyaknya dukungan dari negara-negara lain dan khususnya yang penting negara-negara Arab. Kita tahu bahwa 2 hari sebelumnya Presiden Obama juga sudah memperluas serangan Amerika Serikat terhadap sasaran ISIS bukan hanya di Irak melainkan juga meluas ke Suriah. Jadi sepertinya memang tema besar di markas besar PBB untuk hari ini adalah ancaman ISIS dan selain itu juga tanggapan internasional terhadap ancaman Ebola. Presiden SBY juga kemarin berbicara di depan sidang Majelis Umum dan apakah ada tanggapan dari Presiden SBY terkait dengan hal ini? Iya, memang Presiden SBY juga menyinggung isu ISIS meskipun hanya secara sekilas ya. Tadi saya sempat melihat jam pada saat Presiden SBY mulai berbicara dan baru 7 menit kemudian ia menyinggung ancaman ISIS, itu pun juga tidak secara spesifik namun hanya menyinggung dalam konteks konflik yang terjadi di Irak dan Suriah. Sebelum itu Presiden SBY panjang sekali menghabiskan waktu 7 menit untuk menjabarkan pencapaian Indonesia di berbagai bidang, khususnya yang terkait dengan MDG atau Millennium Development Goals. Ini adalah sasaran pembangunan yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk dicapai sebelum tahun 2015. Namun juga ada satu pernyataan dari Presiden SBY terkait dengan ancaman ISIS, yaitu bahwa ISIS telah melukai hati umat muslim di seluruh dunia karena menyalahgunakan nama Islam dan mengatasnamakan khilafah. Patsy, kemarin kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa Amerika Serikat sudah menggempur perbatasan Suriah dan juga dikatakan ada satu pimpinan dari Al-Qaeda yang terbunuh di sana. Apakah sudah ada konfirmasi mengenai hal ini ataukah ada pembicaraan di sana? Ya, ini memang serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini terhadap sebetulnya bukan ISIS ya, sebetulnya bukan ISIS di Suriah melainkan Khorasan Group. Khorasan Group ini sebetulnya belum pernah kita dengarkan, sebelumnya tidak banyak dibicarakan di masyarakat. Jadi Khorasan Group ini adalah sekelompok kurang lebih sekitar 50 orang anggota atau mantan anggota Al-Qaeda yang senior yang fungsinya sangat spesifik, yaitu masuk ke Suriah untuk memanfaatkan kekacauan yang terjadi di sana untuk menjadikannya basis sebagai tempat untuk merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat. Nah, jadi memang sepertinya ini adalah kesempatan bagi Presiden Obama pada saat sudah mendapat dukungan Kongres dan dukungan internasional untuk melakukan serangan terhadap sasaran ISIS di Suriah untuk juga sekaligus menggempur kelompok-kelompok radikal lain termasuk Khorasan Group ini. Oke, baiklah. Kalau dari agenda Presiden SBY selanjutnya di New York, kira-kira apa lagi, Patsy? Malam hari ini masih ada makan malam dengan sejumlah pemuka bisnis di sini. Dan setelah itu besok Presiden SBY akan melakukan perjalanan dari Washington, maksud saya dari New York ke Washington DC, yang tadinya direncanakan dengan pesawat udara, namun ternyata Presiden memilih untuk melakukan jalan darat. Nah, ini memang agak merepotkan bagi diplomat Indonesia di sini dan tentunya juga pas Pampres dan Secret Service karena perjalanan ini cukup jauh ya, sekitar 5 jam.
dari New York ke Washington DC. Dan di tengah-tengah itu ada kota Philadelphia di mana Presiden SBY dan delegasi akan mampir untuk melihat sejumlah landmark ikonik kota Philadelphia yang sangat bersejarah karena merupakan ibu kota Amerika Serikat yang pertama sebelum Washington DC, yaitu pada tahun 1790 hingga 1800. Dan sempat ada wacana muncul mau mampir ke restoran Indonesia yang ada di Philadelphia, karena Philadelphia ini memang lokasi atau kota yang syarat penduduk berasal dari Indonesia. Namun ini belum dapat dikonfirmasikan juga karena restoran Indonesia di situ kapasitasnya tidak terlalu besar, sementara delegasi cukup besar jumlahnya. Nanti di Washington DC, Presiden SBY akan melakukan sejumlah acara termasuk berbicara di depan George Washington University dan juga meresmikan patung Saraswati, patung di depan KBRI di Washington DC. Baiklah, terima kasih banyak Patsy Widakuswara dari VOA di New York, Amerika Serikat. Dan selanjutnya kami akan membacakan beberapa headline koran hari ini. Yang pertama kami ambilkan untuk Anda seperti biasa dari